Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuril din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian tazkiyatun nafs kita. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita terkait dengan al-qalbu wa ma yata'allaqu bihi, tentang bagaimana kita melakukan tazkiyatun nufus, menata hati kita, membersihkan hati kita, dan juga mencernihkan hati kita dari berbagai macam noda dan kerak-kerak yang merusak. Dan noda yang terbesarnya adalah syirik ya. Bagaimana Nabi SAW diutus kepada umat manusia dengan 3 tujuan utama. Yang pertama adalah yatlu alaihi ayati, membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah wa yuzakihim, dan juga mensucikan hati manusia. Dan yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sebagaimana itu tertera dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Itulah tugas para rasul, itulah tugas para nabi. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu, yang kedua adalah membersihkan hati manusia, yang ketiga adalah mengajarkan kitab dan hikmah. Namun jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang hati, sebagaimana namanya al-qalbu, sumiyal qalbu li taqallubi, disebut qalbu karena taqallub, karena bolak-balik. Taqallaba ya taqallabu, itu akar kata dari qalb. Qaluba yaqlubu, bolak-balik, tidak ajak dalam suatu kondisi. Maka ada doa yang diajarkan Nabi SAW, dan itu para sahabat sampai bertanya. Doa itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah gak cukup iman kita sampai diajarkan doa seperti itu? Maka Nabi bersabda bahwa iman yang ada pada hati kita ini dapat berbolak berbalik. Bahkan hati kita ini dalam genggaman Ar-Rahman, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati kita itu berada dalam genggaman tangan Ar-Rahman, yuqallibuhu kaifa yasha, dibolak-balik, dirubah-rubah sekehendaknya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar ketika dibolak-balikan hati itu, maka dikuatkan dalam keimanan, dikuatkan dalam ketaatan. Itulah doa yang diajarkan Rasul kepada sahabatnya, yang bahkan sahabatnya pun bertanya, kenapa ada doa semacam itu ya Rasul? Apa enggak cukup iman kita? Maka itulah doa yang diajarkan Rasul, karena hati kita senantiasa. Dalam hadis lain, badiru bil a'mali sab'an yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya hari yang ditentukan. Ada orang yang di pagi hari beriman namun sorenya menjadi kafir. Ada orang di pagi harinya kafir, sorenya menjadi beriman. Jadi gambaran Nabi SAW itu sangat jelas. Bisa jadi orang di pagi hari itu dalam keadaan mukmin, muttaqin, dan lain sebagainya. Tapi dalam keadaan sore hari bisa jadi dia kafirun munafiqun. Maka itu menjadi perhatian kita, karena tidak mungkin Rasulullah SAW mengingatkan itu kecuali hal itu ada dan akan terjadi pada umatnya. Orang yang di pagi hari masih iman, di sorenya sudah munafik. Orang yang di pagi hari masih iman, di sorenya sudah kafir dan sebagainya. Salah satu contoh mungkin tentang sholat misalkan ya. Man taraka sholata jiharan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat yang 5 waktu itu jiharan, secara terang benderang, secara sengaja terang benderang, faqad kafar, maka dia telah kafir. Wa farqun bainana wa bainal kufr as-shalah, dan perbedaan kita dengan orang kafir adalah salatnya. Antara jiharan, barang siapa meninggalkan secara terang-terangan maka dia telah kafir, dan barang siapa yang menyanyiakan maka dia telah munafik, dan seterusnya.
Au kama qala Nabi SAW. Maka jelas ketika Nabi mengatakan di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafirun munafiqun. Wal iyyazubillah. Itu salah satu tanda bahwa hati memang taqallaba, berbolak dan berbalik. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW qala al-iman fi jawfi ahadikum atau fi jawfi ahadikum yahlaqu al-imanu fi jawfi ahadikum kama yahlaqu sawba fajaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Bahwa iman diantara iman yang ada pada hati kita, pada dada kita seperti hanya pakaian. Ya, iman dapat rusak, iman dapat lusuh, iman dapat luntur, iman dapat kusut, iman dapat kotor dan sebagainya. Maka sebagaimana pakaian dicuci, dikeringkan, disetrika, rapi, maka iman pun harus demikian. Jadidu imanakum. Terutama dengan apa? Bi iksari bin dzikrillah, dengan memperbanyak zikrullah. Di antara zikir yang untuk meningkatkan keimanan kita adalah zikrul la ilaha illallah. Juga al-iksar min qiraatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Ada ungkapan bagus dari ulama itu. Kalau Anda ingin berbicara kepada Allah, maka perbanyak doa. Tapi kalau Anda ingin Allah berbicara kepada Anda, perbanyak baca Quran. Kalau kita ingin bicara dengan Allah, banyakin doa. Tapi kalau kita ingin Allah bicara kepada kita, banyakin Quran. Karena Quran itu kalamullah, itu pembicaraan Allah. Saat kita membacanya, itu berarti Allah sedang berbicara kepada kita. Kalau doa, kita sedang berbicara kepada Allah. Tapi baca Quran, Allah sedang berbicara kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca Quran terus, itu dapat meningkatkan keimanan kita. Sebagaimana tadi, iman dapat luntur, tapi dengan baca Quran digas lagi, dicas lagi, sehingga dia naik dengan zikir dan baca Quran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hati itu dari sisi anwa'u al-qalbi wa aqsamu, macam-macam hati dan apa yang menjadi permasalahan terbesar kita sebagai manusia. Aqsamul qalbi wa anwa'u, atau anwa'ul qalbi wa aqsamu. Lima kanal qalbu yusafu bil hayati wa diddiha. Sebagaimana hati itu dikatakan ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Inqasama bihasabi dzalika ila salasati aqsam. Maka hati pun terbagi menjadi tiga. Hati kita ini, hati manusia itu ada tiga macam. Yang pertama al-qalbus sahih, atau bahasa orang kerennya itu al-qalbus salim. Yang kedua al-qalbul mayyit, hati yang mati. Yang ketiga al-qalbul marid, hati yang sakit. Pertama hati yang sehat, kedua hati yang mati, ketiga hati yang sakit. Dan penyebab semua itu adalah dua. Manusia itu penghancur kehidupannya cuma dua. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Syubhat itu apa? Syubhat itu mispersepsi kita, salah pikir kita terhadap sesuatu, terhadap Allah, terhadap agama, terhadap syariat, terhadap Rasulullah, terhadap apapun. Kesalahan berpikir, kesalahan persepsi, atau ketidakadailmuan, kebodohan kita terkait agama. Kebodohan kita terkait agama. Itu namanya syubhat. Kurangnya ilmu, atau tahu ilmu tapi yang salah. Salah memahami Quran, salah memahami hadis, itu diantara perkara-perkara syubhat. Menganggap yang bid'ah itu sunnah, yang sunnah itu bid'ah, dan lain sebagainya. Itu masalah syubhat. Ada kekeliruan dalam cara pikir, ada kekeliruan dalam dalam persepsi, itulah syubhat. Itu perusak pertama manusia itu, pertama adalah syubhat. Terkait dengan pola pikirnya yang salah. Salah sholat, salah baca Quran, salah ibadah karena tidak tahu ilmunya, itu syubhat. Salah memahami hadis, salah mengartikan hadis, kemudian salah menyikapi hadis dan bagaimana relevansinya dengan kondisi yang ada, itu syubhat, perkara-perkara syubhat. Jadi
ketidakpastian ilmu dia terkait agama, itu namanya syubhat. Yang kedua syahwat. Penghancur kedua kita syahwat. Syahwatul dunya, syahwatul kalam, syahwatul nisa, syahwatul mal, syahwatul at-tamuh, syahwatul iroda dan seterusnya. Itu senantiasa menjadi penyebab kerusakan manusia yang paling utama. Pertama karena syubhat, kedua karena syahwat. Syubhat obatnya adalah ilmu. Syahwat obatnya adalah sabar. Kalau orang dirundung oleh syubhat, pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru, pemikiran yang tidak tepat terkait agama, terkait Allah Tuhan, terkait Nabi, terkait syariat fikih, terkait ibadah, bahkan terkait dirinya, maka obatnya adalah perbanyak ilmu. Dengan ilmu syubhat itu akan hilang. Yang kedua, syahwat. Syahwat itu obatnya sabar. Sabar. Dunia menggodanya. Mungkin juga wanita menggodanya. Mungkin juga yang lain-lain menggodanya. Maka obatnya adalah sabar. Dengan sabar dia dapat terhindar dari terjerumus ke dalam kubangan syahwat. Nah, adapun macam-macam hati, setelah kita tahu penyebab rusaknya hati itu ada dua, ada syubhat dan ada syahwat, maka macam-macam hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-qalbu as-salim, hati yang sehat. Huwa al-qalbu as-salim alladzi la yanju yaumal qiyamah illa man atallah ta'ala bihi. Sebagaimana dalam ayat Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak bermanfaat harta benda. Di hari itu tidak bermanfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Saat itu anak-anak gak berguna. Saat itu harta benda gak berguna. Yang berguna adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Wa qila fi ta'rifihi annahu al-qalbu alladhi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyi. Definisi yang paling sederhana dari qalbun salim adalah hati yang terhindar, terjaga dari segala macam syahwat yang melanggar ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala, wa min kulli syubhatin tu'aridu khairuhu, dan terhindar dari syubhat. Jadi hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bening, hati yang sehat adalah hati yang terbebas dari syubhat dan syahwat. Syahwatnya ditinggalkan, syubhatnya dibersihkan, maka itulah hati yang qalbun salim, yang akan menghadap Allah kita dengan hati itu. Kalau hatinya tidak qalbun salim, maka kita tidak akan selamat di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hati yang salim, hati yang sehat, hati yang terbebas dari syubhat, hati yang terbebas dari syahwat. Falam fasalima min ubudiyati ma siwahu, juga terbebas dari tadi syirik. Syirik itu kan sebenarnya syubhat. Syirik itu awalnya syubhat. Salah berpikir tentang Tuhan, salah berpikir tentang Allah, maka dia jatuh kepada syubhat. Disangkanya Allah itu sembari diibadahi tapi minta kepada yang lainnya itu boleh, itu sebab syirik. Kemudian dia misalkan ingin memperoleh harta dunia, tapi karena dia syubhat pikirannya, beralih kepada yang lain mintanya. Ada yang pesugihan lah, ada yang nyari jimat-jimat lah, ada yang nguum di balong tertentu lah sekian, ada yang 40 kali harus kemana begitu. Kenapa? Karena mispersepsi dia, syubhat dia tentang memperoleh rezeki dan harta itu bukan kepada Allah, tetapi kepada yang lain. Nah, itu dalam syubhat pemikiran kita. Wasalima min tahkimi ghairi rasulih. Juga di antara syubhat itu adalah ketika kita menyerahkan solusi hidup kita bukan dari petunjuk Rasulullah SAW. Itu juga syubhat. Disangkanya hidup kita ini bisa dilakukan tanpa petunjuk Rasulullah SAW. Contoh paling nyata yang sering kita bahas itu ketika kita ingin menjadi orang yang sempurna dalam keimanan, sempurna dalam keislaman, tetapi tidak mengikuti petunjuk Rasul, mengikutinya
kiai tertentu, syekh tertentu, mursyid tertentu, ataupun pemimpin spiritual tertentu. Padahal ada pada Rasulullah standar barometer yang paling utama, paling unggul, paling di atas segala-galanya. Ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Itu beberapa orang memahami ayat itu dengan pemahaman yang keliru. Akhirnya dia sholat tahajud tiap malam, puasa tiap hari, ibadah habis-habisan, sampai hak keluarganya ditinggalkan. Malamnya tidak memberikan hak keluarga, siangnya juga tidak mencari nafkah, ibadah habis-habisan, BPH kan. Sampai akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala dengan firman ayat yang berikutnya, fattaqullaha mastata'tum. Berarti ayat ini mengerem orang yang terlalu habis-habisan dalam ibadah namun meninggalkan hak yang lainnya. Dan dalam Islam ada konsep keseimbangan. Tidak boleh orang habis-habisan dalam ibadah menjaminkan yang lain. Nabi pun mengatakan dengan menjelaskan tentang dirinya sendiri, ana a'lamukum billah wa atqakum indallah. Aku adalah orang yang paling beriman kepada Allah. Aku orang yang paling ma'rifat kepada Allah. Aku orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling bersih hatinya di antara kalian, yang paling suci dari dosa, yang paling dekat dengan Allah. Tapi aku juga tidur, aku sholat, aku makan, aku puasa, aku menikahi wanita dan seterusnya. Artinya apa? Rasul ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa ketika orang ingin mencapai puncak tertinggi dalam ketakwaan dan keimanan, tetap dia harus seimbang dengan kebutuhan duniawinya. Tidak ada orang lebih makrifat kecuali Rasul. Tidak ada orang lebih ilmu kepada Allah daripada Rasul. Tidak ada orang lebih suci hatinya daripada Rasul. Tidak ada orang lebih bersih hatinya daripada Rasul. Tetapi Rasul seperti hanya manusia biasa, menikah, kemudian puasa, kemudian makan, tidur, ibadah dan seterusnya. Jadi salah kalau kita ada syubhat dalam pikiran kita, mungkin makna haqqa tuqatih itu dengan cara sholat terus, tidak tidur, tidak istirahat, puasa terus, tidak makan, tidak berbuka. Nah ini syubhat dalam pemahaman ibadah. Salah satu contoh kecil saja. Ya. Contoh lain syubhat dalam memahami ibadah, misalkan habis-habisan melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, tetapi di lain waktu dia tinggalkan ibadah itu. Padahal yang benar memaknai ibadah itu adalah amalannya kecil sedikit-sedikit tetapi istiqomah. Khairul amali indallahi madama wa in qalla. Afdalul a'mali indallahi, seafdal-afdalnya amal ibadah itu adalah madama, yang mudawamah, yang dawam, yang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Wa in qalla qalil, meskipun sedikit. Kalau banyak sekaligus setelah itu tidak dilakukan lagi, itu tidak afdal. Yang afdal itu sedikit, 2 rakaat plus 1, 2 rakaat plus 1. 2 rakaat tahajud, 1 witir, tapi terus gitu. Nah itu loh amal yang paling afdal di sisi Allah ketimbang yang banyak kemudian setelah itu nggak melakukan lagi. Juga baca Quran demikian, baca Quran sebanyak mungkin lalu setelah itu tidak baca lagi. Mendingan 3 ayat tiap malam tetapi terus-terusan ketimbang 1 juz kemudian 5 hari tidak baca. Meskipun lebih banyak jumlahnya, tetapi dengan sedikit itulah amal yang disebut dengan wa in qalla, madama wa in qalla. Nah itu cara kita memahami syubhat dalam ibadah. Jangan sampai ada syubhat dalam ibadah. Yang paling parah syubhat dalam tauhid, syubhat dalam fikih, syubhat dalam muamalah, syubhat dalam syariah, itu lebih bahaya. Nah kemudian wasalima min tahkimi ghairi rasulih, selamat terbebas dari mencari solusi hidup selain Rasulullah SAW. Fakhulusat ubudiyatuhu lillah iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa rajaan. Ini istilah-istilah ini istilah yang ada dalam tazkiyatun nafs. Harus bersih iradahnya, harus bersih mahabbahnya, harus bersih tawakalnya, harus bersih inabahnya. Inabah itu kembali kepada Allah, ikhbatan itu ketundukan, khasyah itu rasa takut, roja juga rasa harap. Jadi rasa harap dan rasa takut kita harus full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada dihinggapi rasa takut kepada yang lain, rasa
tunduk kepada yang lain, rasa harap kepada yang lain, maka khawatir hati kita belum qalbun salim. Wa khulusu amaluhu lillah, mengikhlaskan amal kepada Allah. Kalau masih ada yang terhinggapi ikhlasnya bukan karena kepada Allah, maka khawatir itu juga bukan qalbun salim. Mahabbahnya apakah sudah sempurna? Ini kalau dibahas satu-satu bahasanya panjang. Apa itu mahabbah, apa itu tawakal yang sebenarnya, apa itu inabah, apa itu ikhbar, apa itu khasyah, apa itu roja, apa itu iradah. Ikhlas saja kemarin tidak disampaikan semua, hanya 3 halaman 2 halaman karena susah dan bahasanya itu cukup dalam ya. Tapi kita mengambil yang permukaannya saja. Mudah-mudahan menjadi pintu kunci pembuka kita untuk memahami makna ikhlas yang sebenarnya. Langsung saja kita meluncur ke yang kedua ya. Al-qalbul mayyit, hati yang mati. Yang selamat cuma satu tadi, al-qalbus salim. Ayatnya illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak berguna harta, tidak berguna anak-anak, la yanfa'u malun tidak berguna, wala banun ibnun tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hanya itu yang selamat, hati itu. Yang berikutnya itu bermasalah. Yang bermasalah itu yang pertama adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati. Ini lawan kata dari qalbun salim. Siapa itu? Fahuwa al-qalbul ladzi la ya'rifu rabbahu, hati yang tidak kenal kepada Tuhannya. Hati yang tidak kenal kepada Tuhannya, itulah hati yang disebut dengan hati yang mati. La ya'buduhu bi amrih, atau kenal kepada Tuhannya tetapi dia melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhannya. Dia ingin beribadah kepada Allah tetapi dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah tapi dengan cara bid'ah yang Allah tidak sukai. Taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara, dengan kaifiyat, dengan amalan yang sebenarnya Allah tidak ridhoi amalan itu. Allah tidak sukai, bahkan Allah tolak mungkin amalan itu. Nah, ini adalah orang yang tertimpa qalbun mayyit, hatinya itu mati. Tidak kenal Tuhannya. Kalaupun kenal Tuhannya, dia beribadah dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhannya. Dan itu banyak. Itu banyak. Karena apa? Karena ibadah itu harus kepada Allah khusus, dan ibadah itu harus dengan cara yang Allah ridhoi. Tidak cukup kita beribadah kepada Allah, tetapi harus ditambah dengan ibadahnya sesuai dengan cara yang Allah ridhoi. Baru itu sempurna. Baru itu sempurna. Itu namanya ibadah makbulah. Ada yang mengatakan kalau yang namanya mahabbah itu kan ungkapan cinta, rasa cinta. Itu tidak perlu dalil katanya. Masa mahabbah kuda? Ini keliru. Itu keliru. Justru karena itu adalah ibadah, dia perlu dalil. Karena itu adalah a'malul qalbi. Amal itu kan ada dua, Pak. Ada amalul qalbi, ada amalul jawarih. Kita sering terjebak amal itu hanya perbuatan saja. Padahal amalul qalbi itu lebih dahsyat ketimbang amalul al-badan, amalul jisim, amalul jawarih. Nah, amalul qalbi itu tadi yang diantara kita bahas. As-sabr, al-iman, at-tazkiyah, itu amal-amal qalbi. At-tawadu, at-tadzallul, al-khudu, al-khusyu, itu semua amal-amal hati, amalul qalbi. Perbuatan-perbuatan hati, dan perbuatan hati lebih dahsyat ketimbang perbuatan badan. Hasad, takabur, riya itu amal-amal hati itu, yang efeknya lebih dahsyat daripada amal jawari, amal yang fisik ya, begitu. Jadi hati yang mati adalah hati yang tidak kenal Tuhannya, atau hati yang beribadah kepadanya tetapi dengan cara yang tidak diridhoinya. Wa ma yuhibbuhu wa yardahu, tidak diridhoinya, tidak disukainya, tidak diperintahkannya. Ini harus benar-benar dipahami dengan baik. Beribadah kepada Allah tidak cukup hanya mengandalkan ikhlas saja. Beribadah kepada Allah harus dengan cara yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, yang Allah perintahkan.
bal huwa waqifun ma'asyahawati, bahkan dia terjerumus. Hati yang mayit itu, hati yang mati itu adalah hati yang berada dalam syahawatihi waladzatihi walau kana fihi sakhtu rabbih wa ghadab. Hati yang terjerumus kepada syahwatnya, kepada kelezatan-kelezatan dunia, meskipun itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah syahwatnya itu diridhoi Allah, apakah syahwatnya itu mendatangkan kemurkaan Allah taala. Itu al-qalbu al-mayyit. Sponsor udah datang ya. Yang kedua qalbul mayyit, hati yang mati. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan kita hati yang mati. Di antara fenomena hati yang mati itu adalah wahabbu ilaihi min ridha maulah fal hawa imamu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai imam. Jadi ada orang yang hawa nafsunya itu jadi imam. Dalam ayat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Ada tuhan hawa nafsu. Kata ilah digunakan untuk hawa nafsu. Ini berarti ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan sesembahannya. Tidak mungkin menyembah hawa nafsu dengan menyembahnya langsung. Itu pasti maksudnya adalah mengikuti, menurut hawa nafsu, baik hawa nafsu tentang keduniaan maupun hawa nafsu yang sifatnya maksiat. Fal hawa'u imamuhu, hawa nafsu sebagai imamnya, wa syahwatu qaiduhu, dan syahwat sebagai komandannya, wal jahlu sa'iquhu, dan kebodohan sebagai supirnya. Jadi dia disetir oleh kebodohan, dikomandani oleh syahwat, dan diimami oleh nafsunya. Itulah orang yang disebut qalbun mayyit. Wal ghaflatu markabuhu, dan kendaraannya adalah goplah, kelalaian. Kendaraannya lalai, imamnya syahwat, imamnya nafsu, komandannya syahwat, dan juga kebodohan sebagai supirnya. Ini lengkap ini, gambaran ulang itu. Orang yang hatinya mati adalah orang yang supirnya adalah kebodohan, kendaraannya adalah kelalaian, imamnya adalah hawa nafsu, komandannya adalah syahwat. Udah itu, benar-benar ya, lengkap itu, paten itu. Angel itu, susah. Angel. Fahuwa bil fikri fi tahsil aghradihi dunyawiyah maghmur, dan orang ini orang yang paling tertipu ya. Orang yang paling tertipu dengan keduniaan. Wa bisakratil hawa, dan mabuk dengan hawa nafsu. Wa hubul ajilati mahmur, dan mencintai sesuatu yang segera itu pada dasarnya adalah kebodohan. Terlalu mencintai yang segera itu adalah kebodohan. Dunia kan, kenapa dunia itu diminati? Karena sekarang. Kalau kita menggunakan akal yang jernih, nikmat akhirat lebih luas, nikmat akhirat lebih banyak, nikmat akhirat lebih besar, tidak terujung, tidak terputus nikmat akhirat. Tapi nikmat yang begitu gambarannya, kalau bidadari turun dari surga aja matahari redup, bidadari turun ke dunia matahari redup, saking bercahayanya. Dan berbagai macam nikmatnya, buah-buah tinggal metik, kemudian ada tempat-tempat yang indah. Tetapi itu tidak mengusik hati kita. Kenapa? Satu aja masalahnya, nggak sekarang, nggak kelihatan. Kalau sudah kelihatan, yang gaib itu kalau sudah kelihatan, iman nggak diterima lagi. Makanya tobat itu batasannya dua. Satu, malam yugorgir, sebelum kegerak-gekan tikoro, artinya nyawa meregang di sini. Itu tobat sudah nggak diterima. Yang kedua, kalau yang gaib sudah nampak, itu iman nggak diterima. La yanfa'u imanuhum, tidak beriman keimanannya saat dia melihat yang gaib sudah nampak. Apa itu? Contohnya matahari terbit dari barat. Sebelum terbit dari barat, iman masih diterima. Karena Rasul menyebutnya taubat diterima sampai matahari terbit dari barat. Tapi kalau sudah mataharinya terbit dari barat, itu kabar gaib kan sudah nampak, iman nggak diterima lagi. Iman nggak diterima lagi. Makanya berimanlah kepada hal-hal yang gaib tadi sebelum yang gaib itu nampak. Kematian itu gaib, nyawa dicabut itu gaib.
Tapi ketika yang gaib itu nyata, nampak, beriman nggak diterima. Karena nyawa sedang dicabut. Yang malaikat itu sudah kelihatan gitu. Sekarang kita beriman malaikat gaib Israel yang cabut nyawa itu ada. Tapi ketika berimannya saat mencabutnya, itu nggak diterima. Seperti ini Ted, karena yang gaib sudah kelihatan. Seperti kasus Firaun, katanya dia waktu kekerbakan mau tenggelam tuh Ya. dia masih aman tuh bi Musa kan. Ya, ketika dalam ayat Al-Qur'an disebutkan aman tu bi Harun wa Musa. Dalam ayat lain fastaiqonatha wajahadu biha fastaiqonatha anfusahum wajahadu biha. Jadi Firaun itu disebutkan dalam ayatnya wajahadu biha wastaiqonatha anfusahum. Ketika di dunia Firaun itu sebenarnya hatinya itu percaya ke Musa. Tapi perbuatannya jahadu, mengingkari Musa. Tapi fitrahnya menerima Musa itu benar sebenarnya, tapi perbuatannya mengingkari. Nah, ketika ditenggelamkan di laut, dia mengucapkan keimanannya. Amantu bi rabbi Harun wa Musa. Ada ayat lain, amana bihi bima amanat bihi Bani Israil. Dia beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala di kala itu ya. Maka ketika napas Fir'aun sudah keselak air laut, nggak diterima imannya. Sudah telat. Dia sudah melihat yang gaib itu nyata. Kayak gini ayam malaikatnya. Nah, jadi nggak diterima. Gitu Mas. Jadi kaidahnya semacam itu. Ketika yang gaib itu mulai nyata, mulai nampak, maka keimanan kepada yang gaib itu nggak diterima. Nanti di akhirat kita melihat Allah, Tuhan yang tiap hari kita ibadahi, tiap hari kita sembah, tiap hari kita sujud, tiap hari kita ruku, tiap hari kita berdoa kepadanya, tiap hari kita memujanya. Nanti kita lihat satarawna rabbakum kama tarawnal badra fi tamami. Kata Nabi dalam banyak hadis sahih Bukhari dan Muslim mengatakan kalian akan melihat Tuhan kalian jelas sejelas-jelasnya seperti kalian melihat bulan purnama yang begitu terangnya, tidak terhalang oleh apapun. Itulah puncak kenikmatan kita orang beriman. Karena walau bagaimanapun tiap hari kita mengibadahi, menyembah, menunduk, berdoa, bersimpuh, pasti nikmat terbesarnya itu bukan fasilitas surgawinya, bukan, tapi bertemu dengan yang kita ibadahi itu. Makanya ayat mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang yang berbuat ihsan maka dia mendapatkan surga sebagai bonusnya dan melihat Tuhannya sebagai nikmat utamanya. Dalam ayat surat Al-Ghasyiyah Allah menyebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di hari itu wajah-wajah cerah, terang benderang, bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, karena mereka melihat kepada Tuhan mereka. Jadi ayat ini sebuah kepastian bahwa kita semua ila rabbiha naziratun, nazar yanzuru, akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah khusus bagi orang yang hatinya qalbun salim. Kalau qalbun mayyit dan qalbun marid itu kalau dosanya dosa kecil, dosa tidak banyak, bukan dosa syirik, mungkin dicuci dulu di neraka, digeroh dulu di neraka, dibersihkan dan sebagainya. Tapi kalau dosanya bukan syirik, maka dapat diampuni oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Contoh musibah saja, Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah, tidak ada bala kecuali itu hasil dari perbuatan tangan kita sendiri. Itu ayat Al-Qur'an, kepastian. Wa ya'fu an katsir, dan yang Allah maafkan itu lebih banyak, jauh lebih banyak. Jadi kalau kita sekarang sakit, itu adalah Allah sedang menghapus dosa kita yang kita kerjakan, dan yang Allah maafkan lebih banyak dari itu. Jadi kalau kita punya dosa 100, itu 20%-nya dibersihkan oleh sakit, hareeng, pilek, pusing, rudat pikiran, pusing segala macam, 20%. Nu 80% kok Allah dimaafkan, Allah ampuni.
apapun yang menimpa kalian, ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ingat kalam yang terakhir, wa ya'fu an katsir, dan yang Allah maafkan, yang Allah ampuni jauh lebih banyak. Dibersihkan dengan sakit itu mungkin 10%, 90%-nya diampuni. Yang luar biasa. Jadi ini memberikan kita sebuah sabat, keteguhan, ketegaran iman bahwa apapun yang menimpa kita adalah pada hakikatnya itu pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sangat banyak sekali, kalau Allah ingin mensucikan seorang hamba, maka dengan cara diberikan sakit. Dan yang Allah ampuni jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dikasih mencret itu untuk mengampuni dosa yang 10. Nu 80 nama diampuni itu. Dihampura Gusti Allah. Tah 10 nama ku mencret we lah. Itu bersih dosanya. Bersih juga pencernaannya. Subhanallah, betapa Allah Maha Al-Ghafur, Maha Ar-Rahim. Yang terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu, al-qalbul marid, hati yang sakit. Ini mungkin yang banyak menimpa kita. Ai qalbun salim itu orang beriman dengan keimanan yang sempurna, muhsin, ihsan, muttaqin, takwa. Ini qalbun salim. Mungkin kita mah belum sampai. Karena ayat ini pun sebenarnya sedang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail sebagai ujian keimanan. Makanya ayat itu disebutkan di sebelumnya, la yanfa'u malun wala banun, anak dan harta tidak berguna. Karena di ayat itu konteksnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau punya putra Ismail yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, yang ditunggu diidam-idamkan seorang anak, ternyata setelah lahir disuruh dikorbankan. Maka Allah ingatkan, anak-anakmu, harta-hartamu tidak akan memberi manfaat apa-apa, kecuali hati yang bersih itulah yang akan menyelamatkanmu. Ya. Kalau kita lihat ayat itu berarti hati yang bersih itu kalau standarnya Nabi Ibrahim, subhanallah jauh sekali. Ya. Bagaimana beliau disebut dengan Nabi Tauhid. Bahkan salawat kita pun kita panjatkan untuk Rasul kita Muhammad agar sama seperti Nabi Ibrahim. Sholli ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Ada barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kita disuruh berdoa kepada Allah, memohonkan sesuatu yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi Tauhid. Dan Rasul diutus sejatinya adalah untuk mengembalikan manusia kepada tauhidnya Ibrahim alaihissalam. Itu sederhananya tugas Rasul, mengembalikan manusia kepada agama Ibrahim alaihissalam. Nah, qalbun salim di sana letaknya. Tauhidnya bersih, tauhidnya lurus, tauhidnya itu suci, itulah qalbun salim. Kalaupun standar kita belum sampai, ya menuju ke sana mudah-mudahan. Yang penting jangan yang kedua, al-qalbul mayyit. Al-qalbul mayyit itu kalau nggak munafik ya kafir. Itu qalbul mayyit. Munafik dan kafir. Ya yang paling sederhana mah misalkan Ibnu Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma ra'aituna ya faqad ra'aituna wa ma takhallafa 'anna minal jama'ati illa munafiqun ma'lumun nifaq. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, aku sudah menghitung sahabat satu persatu. Satu persatu dihitung, satu persatu dilihat. Dan kata beliau, dan aku tidak mendapati di antara sahabat Rasul yang tidak berjamaah ke masjid, kata beliau, illa munafikun ma'lumun nifaq, kecuali dia di antara barisan orang-orang munafik yang munafiknya sangat jelas sekali. Ini bukan untuk menghukumi, tetapi untuk ibrah, sebagai pelajaran yang tajam dari Rasulullah SAW, bahwa orang yang terbiasa meninggalkan sholatul jamaah, kata Ibnu Mas'ud, aku belum pernah mendapati sahabat Rasul meninggalkan jamaah. Kalaupun ada, itu barisannya orang Soleh, kata Ibnu Mas'ud ya. Karena beliau perhatikan satu persatu diperhatikan. Oh, gede Utara Ayama di blok D itu ternyata di barisan sana gitu. Itu analisa dan survei Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau sendiri tidak tahu secara hakikatnya mana yang munafik mana yang tidak. Hanya Rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala asmaul munafikin, dan juga sahabat lain yaitu Hudzaifah al-Yaman, sehingga beliau digelari sebagai Aminul Ummah, kepercayaan umat,
kepercayaan Rasul. Karena beliau yang tahu nama-nama munafik itu siapa saja. Tidak ada yang tahu selain beliau. Umar bin Khattab kalau ingin menyolatkan orang meninggal, lihat dulu Hudzaifah sholat nggak? Ayah Hudzaifah gitu. Pak Hudzaifah ada hadir, wah ini ayah mau ikut gitu. Tenurutan, tidak ikut sholat jenazah, tidak ikut sholat mayit kalau Hudzaifah tidak hadir. Tapi kalau Hudzaifah hadir, berarti itu harus sholat. Karena ada ayatnya, wala tusolli ala ahadin minhum mata, jangan kau sholatkan mereka in mata kalau meninggal, wala takum ala qabri, dan jangan berdiri menghadap pemakamannya. Artinya apa? Ya itu jangan dihormati pemakamannya. Itu al-munafik. Jadi Hudzaifah kuncinya di situ. Dan Abu Hurairah, karena beliau menyebutkan, aku ini diberi ilmu oleh Rasul, 2 ilmu. Ilmu yang aku sampaikan dan ilmu yang tidak boleh aku sampaikan. Nah, para ulama mengatakan ilmu yang disampaikan adalah hadis-hadisnya, ada dalam kitab Bukhari Muslim sebenarnya. Dan ilmu yang tidak disampaikan itu ilmu tentang data nama-nama orang munafik. List senarai. Kalau aku sampaikan, mungkin aku akan ada yang gorok. Mungkin akan disikat oleh orang lain. Itu Abu Hurairah. Utamakan dan Jaras ada ini. Istamir bil futur. Baik. Satu lagi nih, al-qalbul marid, hati yang sakit. Sedikit aja. Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Hatinya sebenarnya baik, tetapi ada penyakitnya. Hatinya hidup sebenarnya. Hidup hatinya, tetapi ada penyakit di dalamnya. Kemudian hati marrah wa hati ukhra. Sesekali kadang cager hati, sesekali kadang gering. Itu kalau marid 3 orang dia pasti 3 orang aja. Kerwakalnya tahajud dan pemete nuju wakalnya kerek sampai subuh gitu. Itu qalbun marid. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma maratan hada wa maratan hada. Itu definisi hati yang sakit. Jadi kadang sehat, kadang cager gitu kan. Gambarannya. Fa fihi min mahabbatillah. Ada mahabbah kepada Allah, ada iman kepada Allah, ada ikhlas kepada Allah, ada tawakalnya kepada Allah, ada juga berharapnya kepada Allah. Walakin tetapi fihi min mahabbati syahwat, tapi masih mencintai syahwat. Masih ada syubhat, masih ada syahwat. Pasti juga orang bisa nih. Betul kan? Iman kepada Allahnya ada, ikhlasnya insyaallah ada, tawakalnya juga kepada Allah. Tapi di sela-sela tawakal, ikhlas, iman, mahabbahnya itu masih ada kecenderungan kepada syahwat, masih ada kepada mendahulukan kepentingan duniawi, wa itharu dunya isaru kebutuhan kami, wal hirsu ala tahsilha, dan masih sekut mudah-mudah dunia. Nah itu ciri hati yang sakit. Iman, ikhlas, mahabbah, ibadahnya luar biasa, tapi masih ada selipan-selipan semacam itu. Pasti kita bisa gambaran iman. Wal hasad, masih ada hasadnya. Iman sih iman, tapi hasad lagi ayatnya nih. Al-kibr, merasa tinggi, arogan, egois, infirodi, individualis dan sebagainya. Wal ujub, masih ada ujubnya, ngerasa lebih baik. Batu mata ke masjid asa orang lain, masjid nu ieu teh nu sok depan asa orang lain. Wis ahli surga, sudah menjadi lebih baik gitu kan. Mulai mata ke masjid, saya mah alhamdulillah di masjid wahid. Nah, kalau ada pesan semacam itu, fadzakal ujub, itulah ujub yang oleh Nabi sebutkan menghapus pahala yang barusan dia lakukan itu. Wa huwa madatu halakihi wa ibtihi, dan itulah sumber petakannya orang seperti itu. Jadi sumber petakannya orang beriman itu tadi riya, ujub, takabur, hasad, ya. Kemudian ithar, mendahulukan dunia daripada akhirat, syahwat dan lain-lain sebagainya. Nah mungkin segitu dulu ya. Ini bahasanya singkat, sebenarnya bahasan kolbu itu jauh lebih dalam karena ada sponsor dari kita segera. Maka Pak Ji? Kalau berdoa, Ya. tapi doanya itu diambil dari Quran gitu. Di antaranya yang namanya yang fiqh itu. Jadi kalau kita mau ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Kita berdoa dengan surat Al-Falaq. Ya. Jadi kita bacanya itu A'udzubillahi bil falaq, tidak pakai kul. Oh itu pakai kul tetap. Enggak ini. Berarti dia tidak baca Al-Quran. Ya, Kalau niatnya baca Quran berarti dari kul. dari bacaan Quran gitu ya. Iya. Tapi
yang usul syarat sama anak sama Ya. kunya itu nggak disebut. Iya, berarti doa umum itu mah. Itu berarti doa umum ya. Nggak apa-apa, doanya doa umum. Nggak bukan apa-apa, doa secara ibadah. mana tidak masalah. Tapi kalau kita ingin niatnya membaca Qur'annya dari Qul a'udzu Ini kan birabbil doa. Kalau doa ya boleh langsung a'udzu birabbil falaq. Sebagaimana itu yang penutup doa, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa, di doa itu Subhana rabbika rabbil izzati masih domir anta kepada Allah. Padahal kita sedang menerangkan domir gaib. Nah, kata para ulama yang begitu mah ikutin aja redaksi Quran. Meskipun yang kita maksud adalah Iya. dia gitu. Tapi karena di Quran itu dengan dengan domir anta, domir engkau, tapi gunakan aja sebagaimana Quran menuliskannya begitu. Subhanaka, ya kan subhanaka kan itu kan domir orang kedua kan. Padahal kita sedang menggunakan untuk domir ketiga, domir huwa gitu. Nah, untuk Quran mah tidak mengapa. Ya sebagaimana itu juga qul a'udzu birabbil falaq, karena Qurannya itu tertera qul a'udzu birabbil falaq, maka membaca doa itu pun dengan qul tidak masalah. Tidak masalah karena itu menjaga redaksi Al-Qur'an. Ya, sedap redaksi Al-Qur'an. Kalau tidak berarti doa umum. Hanya ada selipan redaksi Quran, kombinasi antara redaksi Quran dengan redaksi umum gitu. Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, kita cukupkan di sini. Kita meluncur ke apa namanya? Sarapan dulu. Wa ma taufiqun illa billah. Al-haqqu min rabbikum wal khata'u min nafsi. Subhanallah. Oh ya, sebelumnya saya mohon doa. Ibu saya sedang sakit. Kemarin tadi malam ditelepon oleh kakak saya, ibu sakit. Mudah-mudahan sih tidak sampai harus ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di rumah. Tensi karena sudah sepuh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.